Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dari rumah dan pembelajaran online. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan hari ini kita dalam keadaan cuaca yang cukup mendung dan juga sudah hujan. Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini, karena sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester. Itu minggu depan ya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan pembahasan soal, yaitu soal-soal yang berkaitan mulai dari bab 1 tentang bilangan, kemudian bab 2 tentang himpunan, bab 3 ada bentuk aljabar, dan yang baru kita pelajari juga tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk soal-soal yang saya bahas ini tidak semua soal. Yang ini soal-soal yang saya bahas ini yang menurut saya kalian masih kesulitan mengerjakannya. Jadi ada beberapa soal yang sudah saya rangkum dalam satu pertemuan pada hari ini. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu ada soal yang pertama, yaitu Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, kemudian Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama lagi berikutnya? Nah, sebenarnya soal ini soal apa sih sebenarnya? Dan ini menurut saya soal yang paling dasar. Sebenarnya ini soal di SD seharusnya, tetapi ketika saya ulang menjelaskan di SMP, kalian masih cukup banyak yang kesulitan. Mungkin sekitar 30% atau 40% yang masih kesulitan mengerjakan soal seperti ini. Ini adalah soal yang berkaitan dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil, ingat bedanya kelipatan dengan faktor itu berbeda ya. Nah, soal di atas itu berkaitan dengan KPK. Ya, KPK itu berada di materi bab pertama, yaitu tentang bilangan. Nah, jadi dari soal di atas itu kita bisa lihat Arkan itu mengunjungi perpustakaan 6 hari sekali, kemudian Dimas 4 hari sekali, dan Sukma 8 hari sekali. Nah, bagaimana cara kita menentukan kapan mereka akan ke perpustakaan bersama lagi? Yaitu dengan menentukan KPK dari bilangan-bilangan yang ada di soal, atau bilangan-bilangan yang diketahui yaitu mengunjungi perpustakaan setiap beberapa hari sekali, seperti itu. Jadi ya, dari soal itu kita peroleh itu bilangan 6, 4, dan 8. Kita tentukan dulu KPK-nya. Nah, cara menentukan KPK kan salah satunya kita bisa menggunakan pohon faktor itu. Contohnya yang 6 ini kan, 6 itu kalau kita buat pohon faktor berarti kan 2 dan 3. Kemudian 4 itu kita peroleh dari 2 dan 2. Kemudian 8 dari 2 dikali 2, 2 kali 1, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, dari sini saya langsung peroleh 6 itu kita peroleh dari 2 dikali 3. Kemudian 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. Nah, sedikit saya ingatkan kembali, ketika kalian menggunakan pohon faktor, pembaginya itu harus bilangan prima.
Namanya juga faktorisasi prima. Anggaplah saya mencari faktor dari 12. Ini saya sekedar contoh saja. Faktornya itu berapa saja kelipatannya. Kelipatannya itu nanti yang kita cari. Kita lihat cari faktornya dulu. Faktorisasi primanya. Faktorisasi prima itu adalah perkalian dari bilangan-bilangan primanya. Faktor primanya 12 dibagi 2 itu adalah 6. Kemudian 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. 3 itu tidak perlu kita bagi lagi karena ini sudah hasil yang paling kecilnya. Berarti hasil dari pohon faktornya itu adalah 2 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 itu ini yang kita ambil pembaginya. Dan bilangan terakhirnya. 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi ini adalah hasil dari faktorisasi primanya. Nah, untuk KPK itu bagaimana cara menentukannya? Kita ambil, jika ada bilangan yang sama, kita ambil pangkat tertingginya, kemudian kita kalikan dengan bilangan yang lain. Nah, dari soal ini kita bisa lihat ternyata ada bilangan 2. Nah, yang pertama itu 2-nya berpangkat 1, yang ini 2-nya berpangkat 1, yang ini 2-nya berpangkat 2, kemudian yang ini 2-nya berpangkat 3. Kita ambil yang mana? Kita ambil pangkat yang tertinggi, berarti yang ini, 2 pangkat 3. Nah, kemudian ada bilangan yang lain. Bilangan yang lain itu adalah 3. Berarti KPK dari 4, 6, dan 8, yaitu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3, sama dengan 24. Arkan, Dimas, dan Sukma akan bertemu kembali setelah 24 hari. 24 hari setelah tanggal 28 Januari adalah tanggal 24 Januari, kalian tambahkan sebanyak 24 hari. Nah, karena Januari itu sampai 31 ya, berarti kan 28, 29, 20, 30, 31, 1 Februari, 2 Februari, dan seterusnya. Dan berakhir pada 21 Februari, seperti itu. Jadi Arkan, Dimas, dan Sukma akan bertemu kembali di perpustakaan pada tanggal 21 Februari, seperti itu. Nah, ini salah satu soal yang menurut saya masih banyak kesalahannya, padahal materi KPK dan FPB itu sudah dijelaskan di sekolah dasar. Seharusnya di SMP kalian sudah lebih mahir mengerjakannya. Dan dari berdasarkan tugas-tugas yang saya berikan, yang tentang KPK dan FPB, masih banyak yang salah saya perhatikan dulu itu ya. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah operasi hitung campuran. Nah, ini juga masih sangat banyak yang salah. Apalagi ketika saya menggunakan bilangan pecahan, masih sangat banyak yang kesulitan. Nah, saya ingatkan kembali, ketika kalian mengerjakan operasi hitung campuran, kalian lihat di sini ada berapa operasi? Sini ada 1, ini 1, ini 2, perkalian, kemudian ada penjumlahan lagi, kemudian ada pembagian. Ini bukan operasi ya, tapi ini tanda bilangan negatif. Nah, ini ada 4 operasi. Ingat, jika kalian bertemu dengan operasi hitung campuran, yang harus kalian kerjakan yang pertama adalah biasanya yang ada tanda kurung. Yang pertama adalah tanda kurung. Nah, berhubung di soal ini tidak ada tanda kurung, berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu adalah kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Ingat, perkalian dan pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan. Setelah perkalian dan pembagian, baru kalian kerjakan penjumlahan dan pengurangannya, seperti itu. Jadi ingat urutan ini. Kalau ada tanda kurung, kerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu, baik itu perkalian atau penjumlahan. Kemudian kalau tidak ada tanda kurung, berarti kalian harus kerjakan perkalian serta pembagiannya. Kemudian kalau perkalian dan pembagiannya sudah, baru kalian kerjakan penjumlahan serta pengurangannya, seperti itu ya. Oke, penyelesaiannya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, berarti kita kerjakan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Di sini ada 6 dikali 2, yaitu 12. Kemudian 45 dibagi dengan negatif 9, hasilnya adalah 5.
Berarti kita peroleh 24 dikurang 12 ditambah negatif 5. Kenapa bisa negatif 5? Kalian perhatikan, 45 ini adalah bilangan positif. 45 bilangan positif, kemudian 9 bilangan negatif di sini. Berarti jika dua buah bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif, seperti itu. Kemudian setelah kita kalikan dan kita bagi, maka langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, di sini langsung kita operasikan, 24 dikurang 12, hasilnya adalah 12. 12 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 7. Seperti itu ya. Hanya 2 langkah. Hanya 2 langkah, tetapi di tugas-tugas itu masih banyak yang mengerjakan perkalian dan penjumlahannya terlebih dahulu, kemudian tanda bilangan negatif dan positifnya tidak diperhatikan, itu masih sangat banyak saya temukan. Apalagi ketika kalian masuk di materi di bab 3 tentang bentuk aljabar, itu sangat banyak sekali yang salah tentang tanda positif dan negatifnya. Oke, saya lanjut lagi. Kita coba lagi dengan soal yang mirip, yaitu operasi hitung campuran. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah soal di tugas 2, kalau tidak salah. Soal di tugas 2. Nah, seperti biasa kita kerjakan dulu yang ini. Ini 75 dibagi negatif 15. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian negatif 9 dikali 7, hasilnya adalah negatif 63, seperti itu ya. Penyelesaiannya 16 ditambah negatif 5 dikurang 63. Nah, kemudian kita operasikan 16 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 11. 11 dikurang 63, hasilnya adalah 52, seperti itu ya. Jadi harus kalian ingat kembali bahwa jika kalian mengerjakan operasi hitung campuran, ingat yang pertama dikerjakan adalah tanda yang ada di operasi yang ada di dalam kurung. Kalau tidak ada tanda operasi di dalam kurung, berarti kalian kerjakan perkalian serta pembagian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan dan pengurangannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah, ini ada soal cerita. Ayah memiliki uang sebesar Rp270.000. Kemudian 8/9 dari uang tersebut dibagikan kepada ketiga anaknya. Anak pertama memperoleh 5/8 bagian, anak kedua memperoleh 4/16 bagian, dan anak ketiga memperoleh 3/24 bagian. Tentukanlah jumlah uang yang diperoleh masing-masing anak. Nah, ini juga salah satu soal tugas, soal penerapan bilangan pecahan. Di soal ini masih banyak yang keliru. Gimana saya bilang kelirunya? Kelirunya bukan keliru menghitung, tetapi keliru menentukan banyaknya uang yang dibagikan. Jadi ada yang mengerjakan seperti ini. Jadi anak pertama itu kan mendapat 5/8 bagian. Nah, 5/8 bagian ini langsung dikali dengan 270.000. Ini adalah kesalahan. Kenapa saya bilang kesalahan? Uang yang dibagikan itu bukan uang yang 270.000, tetapi 8/9 dari 270.000. Itu uang yang akan dibagikan ke anak-anaknya. Jadi itu sebuah kesalahan. Kemudian kesalahan berikutnya baru beberapa siswa banyak yang kesulitan menghitung. Mungkin karena angkanya terlalu besar. Seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya, tentukanlah terlebih dahulu 8/9 dari 270.000. Jadi 8/9 kita kalikan dengan 270.000 sama dengan 240.000, seperti itu. Jadi uang yang dibagikan itu adalah yang 240.000 ini, bukan 270.000. Nah, kemudian langkah selanjutnya baru kita menentukan berapa banyak uang yang diperoleh dari setiap anak. Nah, untuk anak yang pertama, uang yang dibagikan adalah Rp240.000. Uang anak yang pertama yaitu 5/8 bagian dikali banyaknya uang yang dibagikan. Berarti 5/8 dikali 240.000, hasilnya adalah 150.000.
Kemudian anak yang kedua 4/16 dikali 240.000 sama dengan 60.000. Dan yang terakhir, nah yang terakhir ini kalian bisa pakai dua cara. Cara yang pertama yaitu mengalihkan seperti biasa 3/24 dikali 240.000 hasilnya adalah 30.000, atau kalian bisa langsung 240.000 dikurang 150.000 dikurang 60.000. Jadi ada dua cara ya kalau yang bentuk anak ketiga ini. Yang penting kalian harus sudah mencari uang anak yang pertama dan uang anak yang kedua, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu penerapan konsep pecahan, operasi pecahan pada kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Soal seperti ini juga lumayan sering diulang-ulang. Ketika kalian SD pun kalian juga pasti sering menemukan soal-soal seperti ini. Tapi kenyataannya ketika saya ulang lagi materi ini di SMP, masih banyak siswa yang kesulitan mengerjakannya, terutama menerjemahkan bentuk soalnya seperti itu. Oke, ini untuk soal nomor 4, kemudian kita ke soal nomor 5. Nah, jika A adalah himpunan yang anggotanya semua faktor dari 6, tentukanlah banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, kita sudah berpindah ke bab berikutnya, yaitu tentang himpunan. Nah, banyaknya menentukan himpunan bagian ini juga menurut saya mungkin hanya sekitar 30–40% siswa saja yang bisa menjawab soal seperti ini. Saya sedikit bingung apakah konsep yang saya jelaskan itu kurang atau memang kalian tidak paham. Ketika saya bertanya, gimana letak ketidakpahamannya, kalian juga bingung menjelaskan ke saya. Jadi saya juga bingung apa kendala yang kalian alami ketika mengerjakan soal seperti ini ya. Padahal saya sudah memfasilitasi untuk kita sharing, kita berdiskusi. Tapi hanya beberapa saja yang berani berdiskusi dengan saya, yang bertanya tentang kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita menentukan banyaknya himpunan bagian dari A, kita tentukan dulu anggota dari himpunan A. Nah, tentukan terlebih dahulu anggota dari himpunan A. Ingat, faktor itu apa? Faktor itu pasangan bilangan yang jika dikalikan adalah hasilnya adalah bilangan yang kita faktorkan. Nah, ini kan faktornya adalah 6. Faktor dari 6. Pasangan bilangan berapa saja sih yang dikalikan hasilnya adalah 6? Nah, kita mulai dari 1 dikali 6. Kemudian 2 dikali 3. Nah, 1, 2, 3, dan 6 itu adalah faktor-faktor dari bilangan 6, seperti itu. Jadi kalau kelipatan itu kita cari menggunakan, kalau kelipatan kan kelipatan dari 6. Ya, kita mulai dari 6, kemudian kita tambah lagi dengan 6, hasilnya adalah 12. Kemudian kita tambah lagi dengan 6, hasilnya adalah 18, dan seterusnya. Itu yang dinamakan kelipatan. Oke. Nah, setelah kita menentukan faktor dari himpunan A, nah, yang namanya himpunan bagian itu kita tentukan dengan menentukan dari anggota yang terkecil terlebih dahulu. Nah, himpunan yang tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini juga termasuk di himpunan A. Kemudian, himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Nah, 1 merupakan anggota dari A, merupakan anggota di himpunan A, berarti himpunan bagian dari A. 2 merupakan anggota di himpunan A, merupakan himpunan bagian juga. Berarti kan yang anggotanya 1 itu adalah yang memiliki satu anggota ya, bukan anggotanya 1, memiliki anggota. Himpunan bagian yang memiliki satu anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi kita keluarkan satu-satu anggota di himpunan A itu. Nah, setelah satu anggota, berarti selanjutnya adalah himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Nah, kita ambil satu-satu. 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3. Kemudian 1 dan 6. Kemudian 2 dan 3.
kemudian 2 dan 6. Setelah itu 3 dan 6. Kemudian, sudah cukup ya, sampai 3 dan 6 saja. Oke, jadi himpunan bagian yang memiliki 2 anggota itu adalah 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 6, 2 dan 3, 2 dan 6, dan 3 dan 6. Nah, selanjutnya yaitu himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota. 3 anggota berarti 1, 2, dan 3. Kemudian 1, 2, dan 6. Ini 1, 2, dan 6. Kemudian 1, 3, dan 6. 2, 3, dan 6. Nah, kalau kalian menentukan banyaknya himpunan bagian, boleh berulang. Tetapi tidak boleh kalian tulis misalnya 1, 2, dan 3. Setelah itu kalian tulis di belakangnya 3, 2, 1. Ini salah. Ada saya temukan seperti ini. Ada yang membalik. Jadi dari 1, 2, dan 3 ditulis dibalik menjadi 3, 2, dan 1. Ini salah ya. Maksud saya berulang bukan berulang seperti ini. Maksudnya jika sudah ada 1, 2, dan 3 tidak perlu ditulis lagi 3, 2, 1 seperti itu. Saya seperti ini yang berulang cuma angka 1. Tapi yang angka di belakangnya berbeda. Ini kan 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya 3-nya berubah menjadi 6. Nah, kemudian berikutnya 1 dan 6-nya tetap, yang berubah adalah 2, 2-nya berubah jadi 3. Kemudian 1-nya yang berubah menjadi 2, seperti itu ya. Nah, ada juga yang kebingungan menentukan, Pak, maksimalnya berapa sih sebenarnya? Nah, kita lihat ada berapa banyak anggota di himpunan A. Ternyata di himpunan A ini ada 4 anggota. Berarti himpunan yang terakhir itu adalah himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kalau kalian cari himpunan bagian yang memiliki 5 anggota. Nah, kalau kalian tulis 5 anggota kan berarti ada bilangan yang berulang. Jadi maksimalnya kita lihat berdasarkan banyaknya anggota di himpunan yang kita cari. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kalian menentukan banyaknya himpunan bagian dengan menyebutkan satu-satu mulai dari yang tidak memiliki anggota sampai yang memiliki anggota terbanyak. Nah, ini salah satu cara kalian menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, cara lainnya yaitu kalian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N, di mana N merupakan banyaknya anggota himpunan. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 4. Dari mana 4? 4. Kita lihat banyaknya anggota di himpunan A itu adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti 2 pangkat 4 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 16. Seperti itu. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah 16. Seperti itu ya. Ini adalah cara cepatnya. Kalau yang di atas saya mengajarkan secara konsep. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kalau jika kalian ulangan, kalian bisa gunakan rumus yang 2 pangkat N seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu kita masih di materi di bab himpunan, yaitu tentang operasi himpunan. Di sini saya punya 3 buah himpunan, yaitu himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah 1 sampai 10, yaitu anggota bilangan asli dari 1 sampai 10. Kemudian himpunan A saya punya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B saya punya 2, 4, 6, dan 7. 2, 4, 6, dan 7. Tentukanlah yang pertama A irisan B. Ingat, irisan ini ya, operasi irisan. Irisan itu yang menghadap ke bawah. Kemudian yang berikutnya yang bagian B itu A komplement. A komplement. Kemudian yang C adalah B komplement. Kemudian yang bagian D adalah A selisih B. A selisih B. Nah, penyelesaian. Ingat, operasi irisan itu adalah operasi di mana ada anggota dari 2 himpunan yang sama. Anggota dari 2 himpunan yang sama. Berarti kita lihat yang A irisan B, kita lihat
Ternyata ada anggotanya yang sama. Anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota himpunan B adalah 2, 4, 6, dan 7. Ternyata ada anggota yang sama. Anggota yang sama adalah 2. Nah, ini sama ya, 2. Kemudian 4. Dan 4 seperti itu ya. Mungkin untuk irisan ini kalian tidak terlalu bermasalah, tetapi ada kemungkinan kalian bermasalah di bagian B sampai D. Nah, saya ingatkan kembali, operasi komplement. Operasi komplement itu berkaitan dengan suatu himpunan dengan himpunan semesta. Ingat, komplement itu berkaitan dengan semesta dan himpunan yang kita ketahui. Misalnya yang di bagian B, yang bagian B ini kan adalah himpunan A. A komplement. A komplement itu artinya bukan anggotanya anggotanya tidak di A, anggotanya bukan di A, tetapi anggotanya merupakan elemen semesta. Ingat, anggotanya bukan di A, tetapi di elemen semesta. Ini bukan S ya, bukan S batu maksudnya. Tapi elemen di himpunan semesta, seperti itu ya. Berarti kita lihat, yang ada di himpunan semesta, tetapi tidak ada di A. Nah, kita lihat, 1 berada di himpunan A, berarti bukan. Kemudian 2 ada di himpunan A, bukan. Kemudian 3 ada di himpunan A, berarti tidak termasuk. Kemudian 4 juga berada di himpunan A, berarti tidak termasuk. Kemudian 5 juga berada di himpunan A, berarti yang tersisa adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, berarti 6 sampai 10 ini merupakan A komplement. Seperti itu ya, 6, 7, 8, 9, dan 10, seperti itu. Nah, berarti kalau yang B komplement bagaimana? B komplement adalah anggotanya berada di semesta tetapi tidak di himpunan B. Nah, kita lihat yang ada di himpunan B apa saja. Himpunan B adalah 2. Di 2-nya kita hilangkan dulu. Kemudian ada 4. 4-nya kita hilangkan. Kemudian ada 6 dan ada 7. Berarti yang tersisa adalah 1, 3, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Berarti B komplementnya adalah 1, 3, 5, 8, 9, dan 10. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat baik-baik kalau komplement itu berkaitan dengan himpunan semesta. Nah, sekarang bagaimana kalau selisih? Operasi selisih bukan berarti kalian mengurangkan 1, 2, 3, 4, 5 kita kurangkan dengan 2, 4, 6, 7. Tidak seperti itu. Jadi kalau selisih A selisih B itu artinya anggotanya berada di himpunan A, tetapi tidak berada di himpunan B seperti ini. Ini adalah definisi dari selisih. Berbeda kalau saya balik. Kalau saya balik B selisih A, berarti anggotanya berada di B, tetapi tidak berada di himpunan A seperti itu. Ini adalah penjelasan tentang operasi selisih. Berarti kalau A selisih B, anggotanya berada di A tetapi tidak berada di B. Kita lihat himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B, 2, 4, 6, dan 7. Nah, kita lihat apakah ada anggota yang sama. Nah, tadi kan anggota yang sama adalah 2 dan 4. 2 berada di himpunan B. Kemudian 3 tidak ada, 4 berada di himpunan B. Berarti yang tersisa adalah 1, 3, dan 5. Berarti jawabannya adalah hasil dari A selisih B itu adalah 1, 3, dan 5. Seperti itu ya. Jadi ini untuk konsep operasi himpunan saya jadikan dalam satu soal biar tidak terlalu banyak yang dijelaskan. Nah, jadi kalian ingat-ingat kembali operasi tentang himpunan karena materi yang kalian akan kerjakan di PAS nanti itu mulai dari bab 1 sampai bab 4 sampai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Jadi jangan kalian berpikir oh materi kemarin di PTS sudah itu bab 1 dan 2. Berarti kita tinggal ngerjakan di bab 3 sampai bab 4, 3 seperti itu. Tetapi soalnya mulai dari bab 1 sampai bab 4. Oke.
Kita lanjut di soal nomor 7, masih tentang materi himpunan, yaitu konsep dari soal cerita tentang himpunan. Nah, konsep dari soal cerita tentang himpunan ini juga masih banyak siswa yang kesulitan mengerjakan, terutama ketika soalnya saya buat bervariasi. Itu sangat banyak yang kesulitan dan juga masih banyak yang membaca dan mengartikan soal-soal cerita ini. Makanya tadi malam saya perhatikan banyak yang meminta saya menjelaskan ulang tentang soal-soal cerita, baik itu di materi, terutama di materi bentuk aljabar serta materi persamaan dan pertidakssamaan linear satu variabel. Ini salah satu di soal cerita untuk bab 2. Soalnya setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar sepak bola, dan 25 anak gemar keduanya. Tentukanlah berapa anak yang tidak gemar keduanya. Nah, ketika kalian bertemu soal seperti ini, ingat dimisalkan terlebih dahulu. Kalian boleh misalkan menggunakan huruf apa saja, yang penting kalian misalkan dulu, kemudian kalian bisa cari banyak siswa yang banyak anak yang hanya menggemari salah satu himpunan. Misalnya, total anak itu saya misalkan dengan NS, banyaknya total keseluruhan, yaitu NS sama dengan 50. Kemudian semua anak yang gemar voli itu saya misalkan V sama dengan 32. Nah, di sini kenapa saya tulis semua anak? Nah, karena 32 ini juga tercampur dari 25 anak yang gemar keduanya. Artinya di dalam 32 anak ini ada yang juga gemar sepak bola, seperti itu misalnya ya. Kemudian yang sepak bola saya misalkan NB itu sama dengan 40. Kemudian anak yang gemar voli itu saya misalkan NV irisan B sama dengan 25, seperti itu. Nah, kemudian kita cari menentukan anak yang gemar voli. Yang anak yang hanya gemar voli itu bisa kita cari dengan cara mengurangkan NV dikurang V irisan B. Hasilnya adalah 32 dikurang 25 sama dengan 7 anak. Kemudian menentukan anak yang gemar sepak bola saja itu dengan saya misalkan NL itu sama dengan NB dikurang NV irisan B. Itu sama dengan 40 dikurang 25 sama dengan 15 anak. Nah, setelah kalian memperoleh hasil dari anak yang hanya gemar voli saja dan sepak bola saja, baru kalian bisa menentukan berapa anak yang tidak gemar keduanya. Kalau misalnya saya gambarkan dalam diagram Venn, itu seperti ini. Nah, ini S. Nah, gambarnya itu biasanya pasti selalu ada 2 lingkaran seperti ini. Nah, ini misalnya kita anggap V, yang ini adalah B, 1 lingkaran penuh ini ya. Nah, ini kita tulis 7, di sini 25 berarti. Kemudian di sini adalah 15. Nah, kalau kalian jumlahkan dalam 1 lingkaran ini, hasilnya harus sama dengan 32 dan 40. Kalau hasilnya berbeda, misalnya 7 ditambah 25, hasilnya kan sama tuh. Kalau kalian tulis misalnya di sini kalian tulis 32, saya 32 V-nya. 32 ditambah 25, hasilnya kan lebih dari 50. Nah, itu suatu kesalahan. Itu beberapa kesalahan yang saya temukan, kalian langsung tuliskan yang diketahui ini. Kalian anggap ini hanya yang gemar voli misalnya. Nah, kalian tulis langsung 32 di sini, maka hasilnya lebih dari 50 dan hasilnya itu adalah salah. Nah, sekarang yang kita cari adalah yang di luar lingkaran yang tidak menyukai keduanya, yaitu dengan cara
Mengurangkan NS dikurang NK, dikurang NL, dikurang NV irisan B. Kita substitusi semuanya. 50 dikurang 7, dikurang 15, dikurang 25. Maka hasilnya adalah 3 anak. Seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu soal cerita. Jadi soal ini masih bisa dimodifikasi lagi. Masih banyak bentuk-bentuk soal lain yang bisa kalian cari di internet juga banyak. Itu masih soal-soal yang berkaitan dengan konsep sehari-hari tentang himpunan ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk soal nomor 8 kita masuk ke materi bentuk aljabar. Nah, di sini pada bentuk aljabar saya terima saran tadi malam, yaitu masih banyak yang kesulitan mengerjakan operasi perkalian serta pembagian. Kalau penjumlahan dan pengurangan saya rasa tidak terlalu bermasalah. Yang harus kalian ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan berarti variabel dan pangkatnya harus sama. Kalau variabel dan pangkatnya berbeda, maka tidak bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau operasi perkalian, bagaimana sih operasi perkalian? Di sini ada saya punya perkalian. Negatif 3PQ dikali 7P ditambah 8PQ dikurang 5Q. Nah, bagaimana sih perkaliannya? Perkaliannya itu adalah negatif 3 kita kalikan dengan negatif 3PQ kita kalikan dengan 7P. Kemudian kita negatif 3PQ kita kalikan lagi dengan 8PQ. Dan yang terakhir adalah negatif 3PQ kita kalikan dengan 5Q, seperti itu ya. Nah, kalau saya jabarkan seperti ini. Negatif 3PQ kita kalikan dengan 7P, ditambah negatif 3PQ dikali 8PQ, ditambah negatif 3PQ dikali negatif 5PQ. Dari mana kita peroleh negatif 5PQ? Negatif 5PQ itu kita peroleh dari yang ini. Nah, ini tanda negatif itu sebenarnya juga termasuk tanda operasinya. Kalau kalian dalam operasi aljabar seperti ini, bentuk aljabar seperti ini, lihat tanda yang ada di depannya. Tanda yang ada di depannya itu merupakan tanda dari koefisiennya. Jadi apakah koefisien itu bernilai negatif atau positif, itu bisa kalian lihat dari tanda yang ada di depannya. Nah, bagaimana kalau tidak ada tandanya, Pak? Kalau tidak ada tandanya seperti yang 7P ini, berarti nilainya adalah positif, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu hasilnya negatif 3PQ dikali 7P, itu hasilnya kita lihat koefisien dikalikan dengan koefisiennya. Negatif 3 dikali 7, hasilnya adalah negatif 21. Nah, kemudian apakah ada variabel yang sama? Nah, kalau ada variabel yang sama, berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan. Ternyata di sini ada yang sama, yaitu P. P dikali P, P pangkat 1 dikali P pangkat 1. Berarti P-nya 1 ditambah 1. Hasilnya adalah P pangkat 2. P pangkat 2. Ya. Yang tersisa adalah Q. Q-nya tidak ada di sebelahnya. Berarti Q-nya tetap kita tulis Q pangkat 1. Seperti itu. Nah, begitu juga dan seterusnya. Negatif 3PQ dikali dengan 8PQ, hasilnya adalah negatif 24P kuadrat Q kuadrat ditambah, nah ini karena bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Berarti ditambah 15P Q kuadrat. Kenapa P-nya tidak berpangkat 2? Karena pengalinya di sini tidak ada variabel P, seperti itu. Nah, ini ya untuk bisa juga kalian langsung tulis negatifnya yang negatif 24P kuadrat Q kuadrat itu ya. Nah, untuk soal nomor 9, tentukanlah hasil operasi pembagian dari 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 2 dibagi dengan X dikurang 2. Nah, untuk operasi pembagian ini, saya lebih menyarankan kalian ubah bentuknya dalam bentuk pecahan agar lebih mudah mengerjakannya. Nah,
Jadi saya ubah dalam bentuk pecahan, yaitu 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 per x dikurang 2. Nah, ini merupakan soal tugas, kalau tidak salah, tugas kedua. Tugas ketiga bentuk aljabar. Soal 9 ini. Nah, kalau kalian menemukan bentuk aljabar yang seperti ini, bentuk aljabar yang 3 suku dibagi dengan 2 suku, yang bentuk aljabar yang di atas, yang 3 suku, bisa kalian sederhanakan terlebih dahulu. Kalau bentuk aljabar tersebut bisa disederhanakan. Maka kita peroleh 3x ditambah 1 dikali x dikurang 2 dibagi dengan x dikurang 2. Nah, karena ada bentuk aljabar yang sama, yaitu x dikurang 2, maka kalian bisa coret seperti ini. Nah, kalau ada bentuk aljabar yang sama ya, maka yang tersisa adalah 3x ditambah 1. Jadi hasil pembagiannya adalah 3x ditambah 1. Seperti itu ya. Oke, untuk soal nomor 10. Penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan bentuk pecahan. Di sini saya punya 1/3 x ditambah 4 lebih dari 2 ditambah 3x per 2. Nah, ini juga banyak yang meminta kepada saya untuk menjelaskan kembali tentang pertidaksamaan bentuk pecahan. Nah, sebenarnya konsep mengerjakannya itu sama seperti pertidaksamaan pada umumnya maupun juga seperti persamaan, kan hanya tandanya saja yang berbeda. Nah, di sini saya sudah siapkan. Langkah pertama, karena yang di ruas sebelah kiri ini ada perkalian bentuk aljabarnya, ini ya. Ada perkalian bentuk aljabarnya, jadi kalian kerjakan terlebih dahulu perkalian bentuk aljabarnya. Berarti 1/3 dikali x, kemudian 1/3 dikali 4. Maka kita peroleh 1/3 x ditambah 4/3 lebih dari 2 ditambah 3x dibagi 2. Nah, berikutnya yaitu, untuk operasi untuk pertidaksamaan bentuk pecahan, cara termudah, cara paling cepat, kalau menurut saya cara paling cepat ya, yang tidak membingungkan, kalian hilangkan dulu bentuk pecahannya. Ini kan ada bentuk pecahan nih, di ruas sebelah kanan dan di ruas sebelah kiri ada bentuk pecahan. Nah, cara menghilangkan bentuk pecahannya itu dengan mengalihkan masing-masing ruas dengan KPK dari setiap penyebut. KPK dari setiap penyebutnya. Nah, di sini KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2, yaitu adalah 6 KPK-nya. KPK-nya adalah 6. Maka kita kalikan masing-masing ruas dengan 6. Seperti yang saya tulis ini. 6 dikali 1/3 X ditambah 4/3 lebih dari 6 dikali 2 ditambah 3X per 2. Nah, perkalian seperti ini juga saya rasa masih banyak siswa yang salah. Nah, di sini saya contohkan 6 dikali 1/3 X ditambah 6 dikali 4/3. Nah, ini bisa kalian langsung tembak, bisa kalian langsung sederhanakan. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, berarti yang tersisa adalah 2X, seperti itu. Kemudian ditambah, ini juga bisa kalian sederhanakan. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Maka perkalian dari 6 dikali 1/3 X ditambah 4/3 itu adalah 2X ditambah 8. Seperti itu. Berarti kalau yang di ruas sebelah kanan, 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Ditambah 6 dikali 3X per 2 hasilnya adalah 6X. Salah, 9X hasilnya. Maka kita peroleh 2X ditambah 8 lebih dari 12 ditambah 9X. Nah, seperti biasa, saya pindahkan dulu konstanta dan variabel yang ada di ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Yaitu dengan mengurangkan masing-masing ruas dengan 9X. Maka hasilnya adalah negatif 7X ditambah 8 lebih dari 12. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah konstanta yang ada di ruas sebelah kiri, saya pindahkan ke ruas sebelah kanan dengan cara mengurangkan masing-masing ruas dengan 8. Yaitu yang sebelah kiri saya kurangkan dengan 8, ruas sebelah kanan juga saya kurangkan dengan 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 7X lebih dari 4.
Berikutnya yaitu membuat koefisien dari variabel X bernilai 1. Maka saya bagi masing-masing ruas dengan negatif 7, tetapi tandanya berubah. Nah, perubahan tanda ini juga masih banyak siswa yang salah, saya perhatikan. Kesalahannya apa? Kesalahannya, ingat, jika dibagi dengan bilangan negatif, kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus berubah menjadi lawannya. Lawan dari lebih dari adalah kurang dari. Dan seterusnya ada di file materi minggu lalu, saya jelaskan itu. Nah, kecuali berbeda kasusnya ketika seperti ini, negatif 4/7. Pembaginya itu bukan bilangan negatif, maka tandanya tidak berubah. Seperti itu ya. Berarti kita peroleh hasilnya adalah X kurang dari negatif 4/7, seperti itu. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 4/7, seperti itu ya. Nah, kalau dibagi dengan bilangan positif atau dikali dengan bilangan positif, nah, itu tandanya tidak berubah. Ingat, kalau dikali dan dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah, seperti itu ya. Jadi saya harap tidak ada kesulitan lagi di soal seperti ini. Jadi ingat, ketika kalian menemukan soal pertidaksamaan bentuk pecahan, itu kalian hilangkan dulu bentuk pecahannya, baru kalian selesaikan seperti biasa, seperti yang ada saya contohkan ini ya. Oke, berikutnya soal terakhir. Berat badan paman kurang 4 kg dari 2 kali berat badan Indra. Jumlah berat badan mereka tidak lebih dari 95 kg. Tentukanlah berat badan paman. Nah, ketika menemukan sebuah soal cerita tentang pertidaksamaan yang berkaitan dengan pertidaksamaan, yang harus kalian kerjakan itu adalah modelnya terlebih dahulu. Nah, misal berat badan Indra itu kita misalkan X karena kita belum tahu. Kemudian berat badan paman itu adalah 2 kali badannya Indra, tetapi kurang 4 kg. Berarti bentuknya adalah 2X dikurang 4 kg. Dan jumlah berat badan mereka tidak lebih dari 96 kg. Sehingga model matematikanya kita peroleh adalah berat badan Indra ditambah berat badan paman, kurang dari atau sama dengan 95. Ingat, di sini ada tulisan tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari artinya adalah tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, berat badan Indra itu adalah X ditambah berat badan paman 2X dikurang 4. Kurang dari atau sama dengan 95. Kalau kita peroleh modelnya. Nah, jadi ini yang kita cari nanti. Modelnya adalah 3X dikurang 4 kurang dari atau sama dengan 95. Nah, setelah kita dapat modelnya, maka kita tentukan nilai X-nya, yaitu berat badannya si Indra. 3X dikurang 4 kurang dari atau sama dengan 96. Saya pindahkan konstantanya ke ruas sebelah kanan, maka kita peroleh 3X kurang dari atau sama dengan 96 ditambah 4. Maka kita peroleh 3X kurang dari atau sama dengan 99. Ini saya salah tulis. Ini seharusnya 95, ini juga 90. Ini 95 ditambah 4 ya. Maka kita peroleh nilai X adalah 33. Dari mana 33? 33 itu kita peroleh dari 99/3. Maka hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 33. Nah, jadi berat badannya paman, kita substitusi nilai X ke berat badannya paman. Jadi berat badannya paman adalah 2X dikurang 4. Maka kita peroleh 2 dikali 33 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 64 dikurang 4. Itu 62 kg, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti untuk materi file tentang soal-soal ini akan saya share di Google Classroom beserta kisi-kisi untuk PAS. Mungkin hari ini adalah
pertemuan terakhir kita untuk live pembelajaran matematika. Insya Allah semoga nanti di semester depan kita bisa bertemu langsung tatap muka di kelas, dan semoga juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran normal seperti biasa di kelas, sehingga kita bisa berinteraksi langsung, kalian bisa bertanya langsung, kita bisa belajar langsung di kelas tanpa terpisah antara sekolah dan rumah ya, seperti itu. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan ulangan sekitar 10 menit lagi. Saya akan mengupload soalnya seperti biasa di Google Classroom, waktunya sampai 11.30. Saya mohon maaf jika selama satu semester ini ada kesalahan ketika mengajar ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian berkaitan tentang tugas-tugas dan materi yang kurang dipahami. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.